Shalom, shalom resilient, kuat, tangguh di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam R79. Kali ini kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 47. Tema firman hari ini adalah saksi yang berani. Banyak orang percaya hari ini lebih mudah untuk berbicara tentang pekerjaan, tentang bisnis, dan juga media sosial daripada berbicara tentang Tuhan Yesus. Kita takut ditolak, kita takut dianggap fanatik, bahkan kadang kita takut tidak diterima oleh lingkungan. Akhirnya, Injil hanya tinggal diam di dalam gereja, tetapi tidak pernah keluar dari hidup kita. Yang lebih menyedihkan lagi, api untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang hidup itu sudah mulai redup. Banyak jemaat yang datang beribadah, tetapi sedikit hatinya yang berkobar-kobar, yang benar-benar rindu untuk memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Padahal ada banyak orang yang ada di sekitar kita yang sedang kehilangan arah, yang sedang terluka, dan yang tentunya belum mengenal Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk bisa sampai kepada Allah Bapa di surga. Dunia tidak sedang menunggu orang Kristen yang hanya duduk di bangku gereja, tetapi menunggu saksi-saksi Kristus yang berani membawa terang Kristus itu kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, memperlihatkan transformasi besar dalam diri Petrus. Kita mengenal Petrus adalah murid yang penuh semangat, tetapi juga penuh kelemahan. Ia sempat berjalan di atas air, tetapi dia juga tenggelam karena takut. Ia pernah berkata, "Aku rela mati bagi Yesus." Tetapi akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus adalah gambaran seperti diri kita, manusia biasa yang mudah jatuh, yang mudah takut, yang mudah gagal. Namun di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, kita melihat Petrus yang berbeda. Petrus yang berdiri di depan ribuan orang dan memberitakan Yesus dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan kira-kira ada 3.000 orang yang bertobat melalui khotbahnya. Apa yang membuat Petrus ini bisa berubah? Bukan masalah pendidikan, bukan kekuatan dirinya, dan juga bukan pengalaman berorganisasi. Ada 2 pengalaman penting yang Petrus alami di dalam kehidupannya yang mengubahkan hidupnya menjadi saksi Kristus yang berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Pengalaman yang pertama ini sangat penting. Mengalami perjumpaan pribadi, memiliki pengalaman secara pribadi tentang Yesus yang hidup. Bukan hanya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi juga dia mengalami itu dan bahkan dia menjadi saksinya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 32 di sana dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya mengutip bagian dari nats yang kita baca. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan ini. Dan bagian ini menekankan bahwa Petrus adalah salah satu dari saksi itu. Dia adalah yang melihat, yang mendengarkan, dan bahkan dia bersama-sama dia menjadi saksi itu, yang menyaksikan kematian,
dari kehidupannya, dari kematiannya, bahkan kebangkitan, bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Petrus berubah karena ia bertemu dengan pribadi yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan, "Hei orang Israel, Yesus dari Nazaret." Dia katakan, memang banyak Yesus. Tapi di situ dia katakan, Yesus dari Nazaret. Secara khusus, pribadi Yesus yang sudah kalian salibkan itu. Itulah yang dia saksikan. Perjumpaan dengan Allah itu mengubah hidupnya. Roh Kudus memenuhi hidupnya dan dia memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Kristus untuk dia bisa menjadi saksi yang hidup. Karena itu, penginjilan bukan sekedar berbicara tentang agama, tetapi memberitakan perubahan hidup. Karena perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya, karakternya, bahkan dia dikatakan memiliki kehidupan yang benar-benar berkobar-kobar semangatnya. Hari ini banyak orang yang mungkin tahu tentang Yesus. Banyak orang yang datang ke gereja, tetapi belum mengalami perubahan hidup. Namun ketika seseorang sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus yang hidup, hidupnya tidak akan sama lagi. Saya dulu memiliki kepercayaan yang lain. Tetapi pada umur 13 tahun saat saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi di sebuah KKR remaja yang diadakan di Magelang. Hidup saya dikobarkan, saya terima Dia. Saya katakan, Tuhan, ini hidupku. Saya ingin mempersembahkan untuk melayani Engkau. Karena saya merasa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan. Saya merasa orang yang dulu melakukan hal yang mungkin dikatakan sia-sia, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, saya dilayakkan, saya dikasihi. Itulah yang menyentuh hati saya. Itulah yang mengubah hidup saya untuk saya mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus melahirkan keyakinan keselamatan. Dan kepenuhan Roh Kudus melahirkan keberanian untuk bersaksi tanpa takut akan resiko. Kebangunan rohani yang sejati dimulai bukan ketika gereja dipenuhi oleh manusia, oleh jemaat, oleh banyak orang. Tetapi ketika manusia yang ada di gereja itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Petrus berkhotbah bukan berdasarkan teori agama. Hidup dan juga pengalaman dia bersama dengan Yesus, itulah yang dia saksikan. Ia melihat mujizat Yesus. Ia menyaksikan penderitaannya. Dia saksi, dia melihat sungguh-sungguh bahkan kematiannya. Dan bertemu dengan Kristus yang bangkit. Yang benar-benar pagi-pagi hari dia melihat ke kuburnya lagi dan menyaksikan kubur itu sudah kosong. Perjumpaan itulah yang mengubah hidup Petrus. Dulu Petrus menyangkal Tuhan Yesus karena takut mati. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, Petrus memiliki keyakinan yang baru. Jika Kristus hidup, maka hidupku aman di dalam Dia. Disinilah Petrus mengenakan ketopong keselamatan. Ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu melindungi kepala. Kepala ini berbicara tentang pikiran, berbicara tentang keyakinan dan juga iman. Keselamatan di dalam Kristus menjaga pikiran Petrus dari ketakutan, dari keraguan dan juga kecemasan. Petrus sadar dosanya telah diampuni. Hidupnya milik Kristus. Dan kematian itu tidak lagi dia takutin. Ketika seseorang yakin akan keselamatannya di dalam Kristus, ia tidak lagi hidup dikuasai oleh ketakutan. Ketopong keselamatan itu membuat Petrus berani menghadapi ancaman dunia. Oleh karena itu, karena dia tahu bahwa hidupnya aman di dalam Tuhan, makanya ketika Petrus melayani Tuhan, dia bersaksi, bahkan dia rela mati menjadi seorang martir dengan mati disalib dengan kepala terbalik.
kuasa kebangkitan itu mengubahkan hidupnya. Keyakinan keselamatan melindungi pikirannya dan rasa takut sehingga ia berani berdiri bagi Kristus. Oleh karena itu buat kita, banyak orang yakin. Apakah saudara-saudara sudah yakin akan keselamatannya? Sehingga kalau kita sudah yakin, kita tidak akan digoyahkan lagi. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu sudah mengubahkan cara hidup seseorang. Dari penakut menjadi pemberani. Dari penyangkal menjadi saksi. Dan sebuah penginjilan dimulai dari hidup yang diubahkan. Kita bersaksi bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi tentang siapa yang sudah mengubah hidup kita. Yang kedua yang saudara kita renungkan adalah bahwa Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berubah total. Dia yang tadinya takut oleh seorang pelayan perempuan, dia berani berkhotbah di depan 3.000 orang lebih. Nah, saudara, dia tidak takut lagi dipenjara, dibunuh, atau bahkan dia tidak akan mundur dengan apapun juga resikonya. Karena Roh Kudus memenuhi hidupnya dengan keberanian, keyakinan, dan kasih bagi jiwa-jiwa. Kepenuhan Roh Kudus ini membuat hati Petrus begitu menyala. Ia tidak ingin menikmati keselamatannya itu sendiri, tapi ia ingin orang lain mengenal Yesus, orang lain bertobat, dan bahkan menerima hidup yang kekal. Roh Kudus membuat Petrus tidak bisa diam. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian dan mengubah hati yang dingin menjadi bergelora bagi jiwa-jiwa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya sibuk untuk keselamatan dirinya, tetapi dia merindu membawa orang-orang itu kepada Kristus. Satu pertanyaan buat kita hari ini. Apakah Roh Kudus menggelorakan kita dengan belas kasihan untuk membawa kabar baik itu kepada orang lain? Karena kabar Injil itu bukan hanya tugas pendeta, bukan tugas majelis, tapi tugas yang dipercayakan, amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Isi khotbah Petrus adalah inti yang membuat seseorang disentuh hatinya. Ia menceritakan tentang Yesus yang hidup dan melakukan mukjizat, yang disalibkan, yang dibangkitkan, dan bahkan yang ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa. Itu harus menjadi inti dari kabar pemberitaan Injil kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilnya 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Satu khotbah yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan tuayan jiwa. Penerapannya buat kita, ukuran pelayanan bukan hanya dari sebuah gedung yang besar, popularitas, media sosial yang banyak pengikutnya, followernya, atau program yang megah, tetapi hidup yang sungguh-sungguh tangguh dan diubahkan oleh Tuhan. Injil sejati tidak membuat orang lain kagum, tetapi membuat seseorang bertobat. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus menyentuh setiap pribadi kita dan katakan pada Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk melayanimu. Dan mengakhiri renungan kita di malam hari ini, terima kasih sudah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara ada pokok doa yang ingin didoakan, ada nomor telepon di bawah ini, silahkan chat atau mengirimkan pokok doanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia, Tuhan itu baik kepada setiap orang yang mencari Dia, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.